Hai Sobat Peternak, selamat datang di channel YouTube Dunia Bersama Keluarga. Kali ini kita akan jalan-jalan melihat peternak kerbau yang sedang angon kerbau miliknya di sekitaran persawahan. Di sana terlihat ada beberapa kerbau yang sedang diangon pemiliknya. Ada juga anakan kerbau bule. Mungkin dulu blasteran dari kerbau bule juga. Kalau dilihat dari bentuk fisiknya, tidak ada perbedaan antara kerbau yang berwarna hitam dan yang berwarna bule. Mungkin hanya perbedaan genetik warna kulit saja. Sebenarnya ada perbedaan jenis kerbau, yang paling kelihatan selain pada kulitnya adalah perbedaan pada tanduk kebau. Kerbau, atau yang biasa disebut kebo, atau kerbau air adalah binatang memamah biak yang menjadi ternak bagi banyak bangsa di dunia, terutama Asia. Hewan ini adalah domestikasi dari kerbau liar yang masih dapat ditemukan di daerah-daerah Pakistan, India, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Vietnam, China, Filipina, Taiwan, Indonesia, dan Thailand, Malaysia. Saat ini populasi kerbau liar di Asia mulai menurun dan dikhawatirkan pada masa yang akan datang tidak akan ada lagi populasi kerbau liar yang dapat ditemukan. Bapak yang berbaju merah ini adalah pemilik kerbau yang sedang menggembala kerbaunya agar tidak menjauh dari tempat yang telah ditentukan. Pemilik kerbau harus benar-benar mengawasi agar kerbaunya tidak bercampur dengan kerbau lain yang bukan miliknya. Biasanya, kerbau mulai diangon pagi hari. Dan kalau sudah sore, biasanya pemiliknya datang lagi untuk menggiring para kerbau agar pulang ke kandang. Lihat, seperti ada kerbau lain yang sedang ikut bergabung untuk bermain. Disinilah tugas penggembala untuk mengawasinya, agar tidak tarung atau saling seruduk. Mengerikan juga ya. Wah, tanduknya sangat panjang dan kelihatan tajam ya. Mending agak menjauh, bahaya kalau sampai kena seruduk. Kerbau dewasa dapat memiliki berat sekitar 300 kg hingga 600 kg. Berat rata-rata kerbau jantan adalah 900 kg dan tinggi rata-rata di bagian pundak kerbau adalah 1,7 meter. Salah satu ciri yang membedakan kerbau liar dari kerbau peliharaan adalah bahwa kerbau peliharaan memiliki perut yang bulat. Tuh kan, mulai ada yang rusuh bikin onar, insting niruduknya sudah mulai keluar. Mentang-mentang badannya gede, semua diseruduk. Iya deh si paling seruduk. Mending ngalah aja. Susu dari kerbau banyak digunakan oleh manusia. Contohnya sebagai bahan keju mozzarella atau keju dangke. Daging kerbau juga merupakan hasil ekspor utama di India. Meskipun demikian, daging kerbau kurang disukai di Asia karena kekerasannya. Kulit kerbau sering digunakan juga sebagai bahan sepatu, wayang kulit, drum bass dan helm sepeda motor. Asia adalah tempat asal kerbau. 95% dari populasi kerbau di dunia terdapat di Asia. Banyak negara-negara Asia yang tergantung pada spesies ini, baik untuk daging, susu, atau tenaganya. Lihat, ada anakan kerbau yang masih kecil dan imut. Mungkin itu baru berusia beberapa bulan. Tapi jangan sampai mengganggunya ya, bisa-bisa diseruduk induknya. Kalau aku sih mending jaga jarak aman. Pada tahun 1992, populasi kerbau di Asia diperkirakan mencapai 141 juta ekor.
Kadar lemak dari susu kerbau sangatlah tinggi. Ada dua subspesies yang hidup di Asia, yaitu kerbau sungai yang dapat ditemukan di Nepal hingga di ketinggian 2.800 meter, dan kerbau rawa yang hidup di dataran rendah. Kadang kerbau juga butuh air untuk minum. Itulah untungnya kalau di Angon bebas minum sepuasnya sampai kembung. Maksudnya sesuai keinginan hati nurani. Tapi harus air yang bersih dan segar. Kerbau dapat hidup dengan efisien dalam masa-masa kekurangan pakan, yang menyebabkan hewan itu mampu bertahan hidup. Kerbau rawa biasa digunakan untuk membajak sawah, karena mereka dapat bergerak di atas lumpur jauh lebih baik daripada sapi. Di alam liar hanya sedikit populasi kerbau liar yang masih hidup. Kerbau liar India dapat ditemukan di India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Thailand. Kerbau ini memiliki tanduk yang sangat besar dengan rata-rata 1 meter ukurannya. Walau demikian, seekor kerbau yang ditembak pada tahun 1955 memiliki tanduk yang ukurannya dari ujung ke ujung mencapai 4,24 meter. Kerbau ini sudah sangat pintar, dia tidak akan memakan tanaman padi milik petani. Kerbau adalah hewan pekerja yang tangguh, dan sampai sekarang masih dipakai sebagai hewan penarik pedati maupun bajak di beberapa tempat di Asia. Kerbau menghasilkan susu dan daging yang dapat dikonsumsi manusia. Di Minangkabau, Sumatera Barat, susu kerbau juga diolah menjadi dadia, sejenis yogurt. Tanduk kerbau digunakan sebagai hiasan rumah di beberapa suku bangsa Nusantara. Selain itu, tanduk kerbau dapat menjadi bahan baku kerajinan. Loh, kok sudah mulai saling seruduk lagi? Gak capek apa? Weleh. Kalau memang sudah naluri kerbau, susah dihilangkan. Ya sudahlah. Akhirnya pemiliknya marahkan, kena pukul ranting. Kalau masih berantem, bisa-bisa dijual nanti sama pemiliknya. Walaupun sering dilepas, kerbau-kerbau ini sangat penurut sama pemiliknya. Karena kerbau sangat cerdas untuk mengenali pemiliknya. Tapi dia juga sangat agresif kalau ketemu orang asing.
Dengan hamparan rumput yang sangat hijau, ini membuat para kerbau betah di lahan terbuka. Juga tidak khawatir kekurangan makanan. Kerbau yang dibiarkan hidup bebas seperti ini, biasanya akan sangat kebal terhadap berbagai penyakit. Karena daya tahan tubuhnya lebih kuat daripada kerbau yang dipelihara di dalam kandang. Sampai di sini dulu ya guys, karena kerbau-kerbau itu sudah mau pulang ke kandangnya. Semoga besok masih bisa ketemu sama kerbau-kerbau itu lagi. Sampai jumpa.